Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menceritakan tentang praktek sholat yang ideal, yang istimewa, dan untuk menceritakan praktek sholat yang tidak idealnya atau tidak sunnahnya. Lihatlah seperti ini. Ini versi menurut kitab-kitab fikih, diantaranya kitab Fathul Mu'in, I'anah, dan kitab-kitab yang lainnya. Kita mulai saja. Yang pertama, kita sholat niat. Lalu dianjurkan sunnah mengangkat dua tangan. Seperti ini. Telapak tangan harus menghadap kepada kiblat, dianjurkan, bukan wajib, sunnah. Telapak tangan menghadap ke kiblat. Terus ujung-ujung jari menghadap ke atas. Terus jari-jari, sela-sela jari-jari harus diusahakan terbuka afdolnya. Terus ujung jari ini harus lempeng karena telinga, jempol ke bawah, seperti ini perkiraan. Allahu Akbar. Lalu mengucapkan takbiratul ihram niat, mengucapkan Allahu Akbar, pandangan mata ke bawah, wajah tetap ke arah kiblat, tapi pandangan mata saja kita ke tempat sujud kita. Allahu Akbar. Nah, kalau tidak seperti itu tidak ideal. Tapi sah sholatnya seperti begini, sholatnya Allahu Akbar, itu tidak apa-apa. Ataupun seperti ini, Allahu Akbar, itu tidak apa-apa, sah. Ataupun Allahu Akbar seperti ini tidak apa-apa, sah-sah saja. Ataupun sholatnya takbirnya begini, Allahu Akbar, dan empat tangan ini tidak menghadap kepada kiblat, itu sah saja. Cuma tidak ideal, tidak sunnahnya. Terus ujung jari dibalik ke bawah, Allahu Akbar, itu sah, cuma tidak ideal. Karena mengangkat dua tangan itu hukumnya sunnah. Yang rukun adalah takbiratul ihram yang mengatakan Allahu Akbar. Lalu sesudah itu menyimpan telapak tangan, yang kanan ada di sini. Terus yang dipegang ada pergelangan persendian, sunnah. Di atas pusar, di bawah dada, seperti ini. Atau ada lagi yang mengatakan di samping untuk menggenggam hati, supaya hati terkondensir, seperti ini. Atau tidak, seperti ini. Ini keutamanya. Kalau seumpamanya menyimpan tangan seperti di sini, ini tidak apa-apa, cuma tidak ideal. Ataupun di sini tidak apa-apa. Ataupun seperti ini pun sama, tidak apa-apa, tidak membatalkan. Karena menyimpan tangan itu hukumnya sunnah. Andai kata kalau seperti seseorang sholatnya seperti ini atau begini, ini sah-sah saja sholatnya, tapi tidak mendapat kesunahan. Yang mendapat kesunahan adalah seperti ini, ataupun seperti ini. Atau kalau kita sedeku seperti ini, sah, cuma tidak ideal, tidak afdol. Ataupun seperti ini, sama, tidak ideal, tidak afdol. Ataupun seperti ini, seperti orang yang mau menantang, ini tidak apa-apa, cuma tidak ideal, tidak mendapatkan kesunahan. Jadi yang sunnah, nah di sini, di atas pusar, di bawah dada, ataupun di samping kiri memegang hati, itu. Terus dalam posisi bawah, kaki tidak boleh rapat seperti ini. Ini tidak ideal. Harusnya seperti ini. Diukur oleh ulama perkiraan sibron, 1 jengkal. Perkiraan saja, perkiraan. Karena ini enaknya posisi seperti ini. Nah, terus jari-jari ini menghadap kepada kiblat.
jari-jari ini menghadap ke kiblat, itu hukumnya sunnah. Kalau seandainya sholat seperti ini gimana? Sah, tapi tidak ideal, tidak sunnah, tidak mendapatkan kesunahan dalam gerakan sholat. Ataupun sebaliknya, ini itu tidak apa-apa. Ataupun jengke, seperti orang yang mau mengambil sesuatu yang ada di atas, ini pun sah-sah saja sholatnya gitu. Ataupun seperti orang yang olahraga, ini pun sama, sah, tak mengapa-ngapa, tapi tidak mendapatkan keutamaan gerakan sholat. Itulah diantaranya. Jadi kalau seandainya ini dibalik begini, atau begini, atau begini, dan lain-lain, itu tidak mendapat kesunahan. Yang mendapat kesunahan adalah, nah, harus ada jeda jarak ukuran perkiraan 1 jengkal. Bukan berarti kita harus di meter, bukan berarti kita harus di jengkal, seenaknya perkiraan gitu. Itu diantaranya. Terus kita dalam posisi duduk, kalau posisi ruku, nah, kita dan telapak tangan menggenggam kepada lutut, nah, seperti ini. Terus kaki pun harus sama, tidak boleh rapat, seperti ini. Kaki harus terbuka, terus genggam ini. Terus jari-jari ke bawah, semua jari, semua tuh. Terus sunnahnya ini harus terbuka, dianjurkan terbuka, tidak boleh rapat. Seperti ini. Nah, seperti ini, terbuka. Ini yang afdolnya. Terus punggung, nah, ini diusahakan harus rata, punggung sama pundak rata. Mungkin perkiraan seperti ini. Nah, kurang lebihnya. Karena tidak terlihat. Kalau pengen yakin harus sambil melihat kaca. Kalau pengen yakin harus melihat seperti dalam bentuk kaca, insya Allah bisa yakin. Ini perkiraan. Enaknya seperti ini. Enaknya. Terus wajah tetap fokus kepada tempat sujud. Nah, tempat sujud ini perkiraan wajah. Pandangan, maksudnya pandangan. Bukan wajahnya, kalau wajah otomatis ke bawah, tapi pandangan nungkul. Pandangan mata kita fokus kepada tempat sujud. Nah, selebih dari itu tidak ideal. Selebihnya dari itu. Contoh, tangan digenggam. Ini sah sholatnya, tetapi tidak membatalkan wudhu. Ataupun kaki merapat, ini pun sama sah, tapi tidak ideal, tidak afdol, tidak mendapatkan kesunahan. Atau beginilah, dan lain sebagainya. Itu tata cara dalam posisi ruku. Terus setiap takbir punduh pindah, sama seperti tadi halnya. Ini ke depan, ini terbuka, ujung jari ke atas, seperti itu hukumnya sunnah. Lalu kita dalam praktek sujud. Nah, Nah, kalau kita mau sujud, tidak dianjurkan lagi mengangkat 2 tangan. Tidak seperti ini, langsung saja. Nah, tarang, jidat harus ke lantai. Ini hukumnya fardu, rukun sujud. Nah, ini kesunahan. Telapak tangan terbuka, harus menghadap kepada kiblat seperti ini. Telapak tangan harus seperti ini. Ini idealnya, afdolnya. Kalau tidak begini, hukumnya tidak mendapatkan kesunahan, tidak ideal. Seperti ini. Ini sah. Ataupun seperti ini sah. Seumpama sujud seperti ini. Ini sah. Tapi yang ideal, tangan terbuka, jari-jarinya menghadap semua kepada kiblat. Nah, terus pergelangan tangan tidak boleh rapat, tidak boleh merapat kepada paha. Kalau rapat tidak apa-apa, sah. Tapi itu keutamaan untuk wanita, kesunahan untuk wanita. Ukuran
satu jengkal. Seperti ini. Terus punggung semu terangkat. Kalau seandainya tidak seperti ini tidak ideal. Contoh seperti ini. Atau seperti ini. Atau seperti ini. Ini tidak ideal. Yang ideal ukuran ada satu jengkal. Nah. Terus kaki, nah, semua jari-jari kaki harus melipat kalau sehat posisinya. Seperti ini. Kalau seumpamanya tidak seperti ini namanya tidak ideal. Tapi sah sholatnya, asalkan ada satu ataupun dua yang melipat. Itu diantaranya sujud. Duduk di antara dua sujud sama seperti duduk tahiyat awal. Posisi seperti ini. Kaki kiri lipat. Ini posisi seperti ini, berdiri. Keutamaan duduk antara dua sujud ataupun tahiyat awal seperti ini. Kalau seandainya tidak seperti ini tidak ideal, ini tidak afdol. Bagaimana sah? Sah sholatnya, tidak berpengaruh apa-apa. Contoh seperti ini tidak ideal. Atau seperti ini tidak apa-apa, sah-sah saja. Terus kalau kita mau tahiyat awal akhir, itu ada perbedaan. Tahiyat awal seperti ini. Jadi kaki kiri kita duduki oleh pantat kita. Kalau tahiyat akhir, nah seperti ini. Jari-jari semua kaki ini kalau bisa semuanya melipat seperti ini. Kalau tidak bisa, ya semungkinnya, yang penting ada lipatan. Terus sebelum tahiyat awal, telunjuk kita harus menunjuk, dianjurkan seperti ini. Terus membaca at-tahiyatul mubarakatus sampai, kalau bagaimana kalau sampaikan lafaz ilallah, nah baru diangkat sedikit. Nah seperti itu, ini idealnya. Bukan berarti ini langsung begini. Tapi tetap waktu mulai kita membaca tahiyat sudah seperti ini. Nah nanti baca asyhadu alla ilaha illallah, sedikit kita acungkan. Nah sesudah itu fokus pandangan mata kita kepada telunjuk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Karena itu titik saraf bermain di situ. Tapi kalau bukan tahiyat awal atau tahiyat akhir, pandangan mata kita seluruhnya kepada tempat sujud. Kecuali waktu tahiyat awal, tahiyat akhir, kita fokus sama telunjuk pindah. Jadi posisinya berganti kepada telunjuk. Terus kalau kita mengucapkan salam, sebaiknya jangan dulu dilepas, biarkan saja mengalir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti itu. Itu yang ideal. Kalau seandainya begini gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi mau mengucapkan salam, telunjuk sudah lepas. Itu kurang ideal. Begitulah menurut kitab takrib, Fathul Mu'in, dan kitab-kitab yang lainnya. Itu tata cara penggerakan sholat. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya, karena ini adalah terapi dalam sholat. Kita berobat dalam bentuk sholat. Karena ada yang mengatakan, ahli saraf yang mengatakan sholat tidak baik gerakannya, maka menunjang kepada kesehatan pun berkurang. Gitu. Jadi ada yang salah dalam badan kita dalam posisi sholat. Kalau tidak mengamalkan sunnah akan rentang, mudah pusing, mudah keseleo, mudah ya gangguan-gangguan lah saraf-saraf.
Mungkin itu garis besarnya. Selebihnya harus dikaji ulang sampai ke ahli penelitian dalam bidang kedokteran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.